Sebelum dimulai acara saya minta minta maaf, tolong berniat dulu, karena tadi duduk saya lihat tidak ada yang berniat ini. Langsung duduk saja. Engkau telu niat ini. Yang pertama adalah saya bermajelis karena Allah. Yang kedua adalah saya silaturahim karena Allah. Dan yang ketiga adalah saya tolobul ilmu. Mungkin ke Cina diruntut ilmu, atau yang itu menuntut ilmu karena Allah. Niatkan karena Allah semua, kita datang ke tempat ini, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat sahibul bait atau keluarga yang berduka, yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati juga para jemaat takziah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babu kullu nas dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Pak Bu, kita masih dalam keadaan berduka. Masih ada di depan kita ini, mayat kita masih ada di depan kita. Ini luar biasa duka yang ada dalam diri kita. Tapi tidak sepantasnya kita tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita para jemaah sekalian. Bayangkan Pak, kita ini duduk-duduk di sini, berapa banyak orang terbaring di rumah sakit. Apa doanya? Ya Allah, berikan aku kesehatan agar apa? Agar aku dapat beribadah dengan baik bersama keluarga. Karena sesungguhnya banyak orang baik itu tahu doi pernah nikmat aku meruntuh doi alhamdulillah, walaupun alhamdulillah, foto baru alhamdulillah, jabatan baru alhamdulillah. Padahal sesungguhnya para jemaah sekalian, ada ungkapan Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Syahrawi, salah satu syekh di Mesir. Bagus kedengaran karena tinggi ehonya. Bagus Ibu Pak. Karena percuma saya ngomong kalau tidak dengar baik. Dan ehonya. Bagus ji. Para jemaah sekalian, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi mengatakan begini, itu rezeki ada 4 tingkatannya. 4 tingkatan rezeki itu. Yang pertama dia mengatakan begini, al-malu fa huwa adna darajatir rezeki. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya. Yang mana itu harta para jemaah sekalian? Uang itu harta, mobil itu harta, rumah itu harta, jabatan itu harta. Itulah rezeki yang paling rendah derajatnya. Jadi kalau ada bangga dengan hartanya, ada bangga dengan jabatannya, kudangi bilang itu rezeki yang paling rendah derajatnya. Yang bangga terhadap itu. Jangan bangga terhadap apa yang kita miliki. Ada lagi atasnya, tingkatan yang kedua. Apa itu? Al-afiyah. Al-afiyah adalah derajat rezeki. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Luar biasa para jemaah sekalian. Walaupun banyak wanta, miliar wanta, tapi kalau sakit mau diapa uang, betul? Betul sekali.
Sehebat apapun orang miliarder, tapi kalau kena penyakit dilarang makan daging. Karena apa? Kolesterol nanti. Dilarang makan nasi karena naik gulanya nanti. Inilah kenikmatan yang terhebat. Di atasnya adalah kesehatan itu, maka jaga kesehatan itu. Tapi ada lagi di atasnya ini. Apa di atasnya itu? Kata Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Syarra'i mengatakan begini, abnu solihu fahuwa afdalu darajat rizki. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Jadi kalau punya anak, Bu, punya anak, Pak, kasih masuk di pesantren. Karena apa? Anak bisa memberikan syafaat, anak bisa memberikan doa. Luar biasa, Pak. Anak yang soleh, kasih masuk, ajar dia. Kita mendidik anak, karena itu anak tanggung jawab kita. Kalau kita punya anak yang soleh, bisa mendoakan kita, bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Luar biasa. Tetapi ada lagi di atasnya ini luar biasa ini. Yang di atasnya Syekh mengatakan begini, ridho min rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Ridhonya Allah sama kita, itulah rezeki yang sempurna. Kenapa demikian? Kita orang kaya punya harta, kalau Allah ridho sama kita, maka harta itu digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu kalau ridho Allah, maka tidak pelit, tidak kikir membantu orang. Tapi kalau ada orang kaya, orang mampu, pelit, kikir, maka Allah tidak ridho terhadap hartanya. Ini luar biasa para sekalian. Kesehatan, kalau Allah ridho kesehatan kita, maka badan kita ini, kaki kita ini, pasti kita langkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah kalau ridho sama kita para jemaah sekalian. Maka rezeki yang sempurna adalah ridhonya Allah terhadap kita. Yang kedua, pada malam hari ini adalah marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalam. Para jemaah sekalian, bulan ini bulan apa, Pak? Rabiul Awal. Artinya apa? Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa pada bulan ini. Maka cara mencintai kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak salawat. Pertanyaan terbesar, magir rumah salawat tahu? Ini salawat begitu pentingnya. Mau kita berdoa bersalawat kita dulu. Pure berdoa bersalawat sih. Hebatnya salawat ini para jemaah sekalian. Karena contohnya begini, ini salawat, kita punya HP di sini, anak kita punya HP di Makassar, elok kita cerita, tapi kalau tidak ada jaringan, tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Begitu juga salawat, kalau doa tanpa salawat, maka tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para jemaah sekalian. Dan salawat, kenapa kita mesti bersalawat banyak? Karena kita ini semua pendosa, Bu, Pak. Kita ini semua dari kalam hitam, kita ini semua masa lalu kelam. Kenapa kita bersalawat? Karena kita ingin Allah mengangkat derajat kita. Salah satu hadis yang sangat luar biasa dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla wahidan salatan sallallahu alaihi asyra salawatan wa quttat anhu asyru khati'ati wa rufi'at lahu asyru darajat, rawahu an-Nasai. Dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan diampuni dosanya 10, dan diangkat derajatnya 10. Luar biasa para jemaah. Jadi orang yang banyak dosanya, perbanyak salawat, Allah akan ampuni semua. Dan salawat adalah ibadah yang langsung Allah terima. Tidak ada itu salawat tidak diterima langsung. Karena apa? Sesungguhnya Allah beserta malaikat bersalawat juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah beserta malaikat bersalawat. Artinya apa juga? Adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ibadah di dalam salawat itu. Ada pahala besar di dalam salawat itu. Para jemaah sekalian, salawat adalah solusi dari segala permasalahan kita. Salawat adalah solusi. Apapun masalah tak, apa masalah tak? Banyak pinjam tak? Perbanyak salawat. Banyak pinjam tak? Perbanyak salawat. Tapi bayar kalau ada. Apalagi solusinya? Mau ke orang jomblo, anak jomblo yang belum menikah, perbanyak salawat. Insya Allah menikah kalau pergi melamar. Perbanyak salawat.
Inilah para jemaah sekalian. Ada satu kisah, ini salawat luar biasa. Salah satu orang yang banyak pinjamnya di satu negeri Syam. Ini banyak pinjamnya 500 dirham. Jadi sebelum saya masuk materi, ini hanya pembukaan, Bu. Karena ini masalah kematian, saya pembukaan, biasanya salawat dulu kita bahas. Punya pinjam 500 dirham. Tetapi banyak diambilnya. Banyak apa ngalai? Malah di situ 150, 150. Banyak orang tagih tiap hari ke rumahnya. Malu-malu kasihan. Banyak orang tagih tiap hari ke rumahnya. Jadi dia mencari satu orang kaya di kampung itu, dia pinjam 500 dirham. Akhirnya ada orang kaya yang memberikan pinjaman, maka setelah itu orang kaya mengatakan ini akan jatuh tempo tanggal sekian, misalnya tanggal 17. Maka setelah tanggal 17 datanglah penagih. Orang kaya tadi itu datang penagih, orang yang punya pinjam ini, bapak ini mengatakan, demi Allah Pak, saya ingin membayarnya tapi tidak ada motor, uangku dia gak doik, kasih kau aja kita pegang motor doik. Nah, bilangin orang bapak cocok nih, semua itu perkataannya begitu. Tapi kita pergi ke hakim, pergi di pengadilan para jemaah sekalian. Pergi di pengadilan, akhirnya Pak Hakim mengatakan ada apa, masalah apa? Bilang ini Pak Hakim ada pinjamnya 500 dirham, perjanjian jatuh tempo, sekarang dia tidak bisa bayar. Bapak ini mengatakan, Pak Hakim demi Allah saya ingin membayarnya, tetapi memang tidak ada uangku. Kalau ada uangku aku bayar gitu. Nah, bilang Hakim tetap di penjara. Pak Hakim, saya siap di penjara, tapi izinkan aku dulu pulang memberitahukan istri dan anak-anak. Jadi akhirnya apa jaminannya? Pak Hakim mengatakan, siapa tahu pulang ke rumah tak lari. Tidak ada lihat lari malam-malam. Dia bilang ini orang kasihan yang punya pinjam. Pak Hakim, saya jaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya menjaminkan? Pak Hakim mengatakan bagaimana cara menjaminkan? Apa kata orang ini yang punya pinjam? Pak Hakim, jika aku nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan berjumpa dengan Rasulullah, maka saya siap Rasulullah tidak mengakui saya sebagai umat-umat. Tasseling hakim. Hidupnya di akhirat dipertaruhkan gara-gara uang 500 dirham. Apa kata Pak Hakim? Kembali saja, kembali ke rumahmu, beritahu istri dan anakmu. Saya yakin pasti kamu kembali. Karena cuma uang 500 dirham, kamu pertaruhkan hidupmu di akhirat. Maka kembalilah bapak ini ke rumahnya dan ketemu dengan istrinya, mengatakan begini, Bu, saya besok di penjara, ditaruh buka baja. Kenapa bisa Pak? Kain rekut 500 dirham, saya belum bayar. Akhirnya apa kata ibu istrinya? Kalau begitu Pak, kita lari Ki, malam-malam tiga tomita Ki. Nah bilang suaminya jangan. Saya kenapa jangan? Karena saya sudah jaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah jaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata istrinya? Kalau begitu kembali. Akhirnya apa kata suaminya? Sebelum saya kembali, bagaimana kalau ini malam kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita telah menjaminkannya. Suami istri Pak Bu berselawat terus berselawat. Akhirnya apa? Tertidur, Allah tidurkan. Suaminya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, inna syaitana la yatamatsalu bi surati wajhi. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, sama saja dia melihatku dalam keadaan sadar, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai wajahnya. Maka siapa Bu Pak yang bermimpi berjumpa Rasulullah itu benar adanya. Kita berjumpa langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ada 4 pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sampaikan salamku kepada gubernur. Yang kedua, sampaikan kepada gubernur, itu salawatnya 1000 kali tiap hari dia baca, sudah sampai kepada saya. Dan yang ketiga, sampaikan kepada gubernur bahwa itu kemarin semalam dia ragu-ragu salawatnya. Genda mo sesuatu tode, budaya genda mo sesuatu tarima toni. Yang keempat, sampaikan kepada gubernur, karena kamu punya pinjam, suruh gubernur bayar kamu pinjammu. Nah, itu pesan yang keempat ya, Pak. Akhirnya apa terjadi para jemaah sekalian? Berangkatlah pagi-pagi, ini panjang ceritanya Pak Bu. Setelah masuk berhadap gubernur, kita langsung saja masuk berhadapan dengan gubernur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gubernur mengatakan,
Ya, salam tapi belum percaya, belum yakin. Apalagi pesannya ada 4 pesannya. Salam pertama, apalagi pesannya yang kedua. Itu ben salawat tak gubernur 1000 kali kita tiap hari baca. Letuk ni pangulutan Nabi tak terima nih. Dia sudah terima Rasulullah SAW. Yakin gubernur bahwa ini betul mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Kenapa gubernur yakin Pak Bu? Karena ini gubernur amalan rahasianya. Tidak ada yang tahu. Dia kagak misengi. Dia namanya Subhanahu Ta'ala. Makanya Pak Bu, kita juga punya amalan rahasia. Amalan rahasia tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita tidak terkenal di bumi ini, bukan jadi ustaz biasa-biasa yang bukan kiai, tapi nama kita selalu disebut di langit. Tidak terkenal di mana-mana, di media sosial tidak terkenal, di televisi tidak terkenal. Tapi kenapa di langit terkenal? Karena apa? Ada amalan-amalan rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu, dan itu kita konsisten dengan amalan itu. Luar biasa para jemaah sekalian. Jadi setelah itu, apalagi pesannya? Pesannya itu ben salawat tak gubernur. Yang kita baca itu semalam ragu-ragu ki genemu sesuatu deh. Dia bilang gubernur, Nabi tak sudah cukup 1000 dan Rasulullah juga sudah terima. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Gubernur tambah yakin bahwa ini betul mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Setelah itu apalagi pesannya? Pesannya keempat, ya gubernur bayar ke pinjamku. Nabi tak. Wah, ini 4 nih. Berapa pinjam no? 500 dirham. Sedikit 500 dirham. Gubernur ambil uang 2.500 dirham, 2.000 untuk hadiah, 500 untuk bayar pinjam. Luar biasa. Pergi dia bayar lagi sana, 500 ke Pak Hakim. Pak Hakim juga menolak. Akhirnya apa? Pak Hakim juga memberikan uang 500 dirham. Kenapa? Pak Hakim juga mimpi. Pesannya Rasulullah kepada Pak Hakim, barang siapa yang membantu atau menolong atau memudahkan urusannya sesama saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan perjalanannya masuk ke dalam surga. Luar biasa. Jadi dapat 3.000 dirham berkat salawat. Pergi lagi dia bayar pinjam. Ini orang yang dipinjamin menolak juga. Ala nih, saya tidak mau ambil. Kenapa? Allah lembutkan hatinya untuk menolak pinjam itu karena mengerasa kasihan kepada orang ini. Akhirnya apa terjadi? Karena salawat ibu lunas pinjamnya, dapat lagi 3.000 dirham. Jadi kalau kita banyak pinjam, tak perbanyak salawat tak. Tapi satu syaratnya, jangan bersalawat di banyak orang. Nanti atau banyak pinjam tak. Sebab lotok di masalah motor. Lo mai gendeng tu. Si salawat manjam. Banyak susahnya itu. Kini amalan rahasia bersama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian. Kenapa kita mesti bersalawat? Karena ini hari bulan Rabiul Awal, saya membahas sedikit salawat. Kenapa kita mesti bersalawat? Karena kita ini pendosa semua. Kita ini amal tak sedikit, baru mau masuk surga. Salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, "Faja'a ar-rajul," datang seorang lelaki, "Sa'ala anis sa'ah," bertanya tentang kiamat. "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa ini bertanya tentang kiamat? Banyak mungkin pahalanya. Berkata Rasulullah, "Wa mada anda tadalah?" Apa persiapanmu tentang hari kiamat? Sudah banyak ke pahalamu, sudah banyak ke sedekahmu, sudah banyak ke tahajudmu, sudah banyak ke puasa Senin Kamismu. Kenapa bertanya tentang kiamat? Apa persiapanmu? Apa orang kata Badui mengatakan ini? La syai'an ya Rasulullah. La syai'an, sedikit pahala saya, sedikit puasa saya, sedikit tahajud saya, sedikit sedekah saya, semua serba sedikit, illa kecuali inni uhibbullah wa rasulah, kecuali saya cinta Allah dan Rasulnya. Jadi cintanya tadi orang Badui ini memperbanyak salawat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'ah man ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi para jemaah sekalian, orang Badui tadi ini sedikit pahalanya tapi banyak salawatnya. Maka Rasulullah mengatakan kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka Anas bin Malik menyambung hadisnya, ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arjun an akuna ma'ahum. Saya cinta kepada Abu Bakar, Umar. Karena apa? Dan saya berharap akan bersamanya nanti di surga. Bihubba iyahum, karena saya mencintainya. Wa illam amal bimithli amalihim, walaupun amalku tidak sama dengan amalnya. Nah, para jemaah sekalian, kalau banyak dosa pemaksiat semua kita lakukan, setelah kita hijrah dari jalan yang rusak ke jalan yang baik, maka perbanyak salawat para jemaah sekalian. Banyak kisah-kisah sebenarnya yang gara-gara salawat langsung diampuni dosanya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dia beribadah setelah meninggal, kenapa dia langsung masuk surga? Karena apa? Karena banyak salawatnya. Sebenarnya banyak kisahnya, kita masuk saja materi. Ini saja motivasi karena ini bulan Rabiul Awal para jemaah sekalian. Cintailah Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Pulang ke rumah perbanyak salawat. Ada satu Habib mengatakan begini, kalau mau ada pohon emas di rumah sekurang-kurangnya setelah sholat isya baca ke 400 salawat baru tidur ki. Maka ada pohon emas di rumah. Artinya apa? Ada rezeki yang luar biasa nanti masuk di rumah kalau kita selalu bersalawat 400 kali sebelum tidur atau sesudah sholat isya baca 400 kali. Para jemaah sekalian, ini hanya motivasi bagi salawat. Kita masuk ke kematian. Materi kematian kita masuki pada malam hari ini. Kita ini mungkin malas pergi bermajelis taklim. Kita semua ini malas ke masjid untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Mungkin sekedar malah hari Jumat baru itu pun di luar jakit duduk. Barakallahu fi walakum, baru kita masuk ke dalam masjid. Ini kita semua mungkin lakukan yang ini. Kita jarang mendengar nasihat-nasihat agama. Kita jarang mendengar nasihat-nasihat kematian. Tapi nasihat yang terhebat ketika anak kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian menjadi nasihat bagimu. Di depan kita ada kematian, di depan kita hari ini saudara kita meninggal dunia. Jangan heran, jangan kita pulang dari tempat ini kita diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita beranjak dari tempat kursi ini kita diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita pulang di warung kopi minum kopi sebentar, lagi minum kopi langsung sakit dada kita atau sakit apa langsung meninggal di tempat kopi. Ini semua bisa terjadi para jemaah sekalian. Jangan kita masih duduk di tempat ini, belum beranjak di tempat ini, malaikat maut datang memilih siapa yang dia ingin cabut nyawanya malam ini. Ini semua pasti dan pasti kita akan lakukan. Inilah nasihat yang terhebat. Kita kan malas ke masjid bermajelis taklim. Kita malas mendengar nasihat-nasihat agama. Tapi nasihat yang terhebat ketika ada mayat di depan rumah kita, di ruangan tamu kita. Itulah nasihat yang terbaik. Perhatikan para jemaah sekalian. Jadikan nasihat yang terbaik kematian ini. Agar apa? Kita punya persiapan menghadapi kematian. Para jemaah sekalian, itu ada 3. Salah satu filosofi mengatakan begini. Malaikat itu bisa selamat karena pengetahuannya. Binatang itu selamat karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Manusia diantaranya ada malaikat dan manusia, ada malaikat dan binatang, yaitu namanya manusia berjuang untuk selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Harus mengetahui dulu sifat-sifat kematian. Apa sifatnya kematian? Yang pertama, tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Kita lihat tiba-tiba. Tadi saya orang tua bilang masih menyapu di sini, ada juga siapa tadi itu ketemu juga Pak Lingku juga pernah ketemu ya, tidak tadi juga siapa itu ketemu, dan tadi siang saya ketemu Ustaz Iwan, dia ketemu tadi, dia bilang tiba-tiba ini mati tiba-tiba, supaya kita sadar. Biasa itu orang pergi di pasar cekeng tiba-tiba meninggal dunia, ketemu Dendre, tapi engkau minta mare bakso 2 mangkok, bilang oh mare bakso 2 mangkok, gara-gara bakso disalahkan. Bukan, itu memang kematian. Kematian juga itu apa? Tidak bisa dimajukan, ajal dan tidak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, mati tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sehebat apapun Pak Bu, kita mau bunuh diri, kalau belum ajal tidak bisa mati. Banyak orang yang mau bunuh diri tapi tidak jadi mati. Kenapa? Seorang ibu-ibu contohnya ini. Ada ibu-ibu pergi bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia suaminya. Kita melanjutkan ini. Masuk ke dalam rumah, dia ambil kursi, dia ikat lehernya pakai tali, dia tendang kursi karena belum ajalnya tidak meninggal dunia. Kenapa tidak meninggal dunia? Karena beratnya ibu-ibu 300 kilo. Baru rumput Japan apa aja. Tidak jadi lagi meninggal. Kalau bukan ajal tidak bisa meninggal para jemaah sekalian. Inilah buktinya bahwa ketika ajal datang dalam diri kita pasti dan pasti kita akan mati. Yang ketiga, apalagi sifat kematian. Kita tidak boleh bersembunyi. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada pasti kematian akan mendatangimu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Pak Bu, para jemaah sekalian, kita bersembunyi dalam kamar tidak keluar, kalau kematian pasti datang mendatangi kita. Yakin dan yakin. Yang keempat, apalagi sifat kematian kita persingkat. Sifatnya kematian apalagi? Sifatnya kematian itu kebiasaannya apa itu, begitulah roh keluar dari jasadnya. Apa kebiasaan roh?
Kebiasaan roh ini sholat, maka sholatlah yang mengantar terakhir. Kebiasaannya apa lagi? Bersedekah, dengan sedekah dia keluar. Kebiasaannya membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dia keluar. Kebiasaan ini yang kita harus lakukan. Tapi minta maaf, fenomena yang terjadi bukan hanya di Bulukumba, seluruh dunia mungkin. Kalau masuk di warung kopi kita lihat apa yang terjadi, tidak ada saling menatap. Satu meja tapi tidak saling menatap, sibuk dengan gadgetnya, HP-nya. Ini yang kita takutkan. Kebiasaan-kebiasaan begini nanti ketika meninggal dunia, yang kita takutkan kebiasaan ini yang mengantar rohnya meninggalkan jasadnya. Para jemaah sekalian, apalagi sifatnya kematian. Sifat kematian itu ghafara. Ini bagus ini, ghafara. Kenapa ghafara? Orang yang sakit baru meninggal dunia itu ketika sabar dalam sakitnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosanya akan diampuni terus-menerus. Para jemaah sekalian, jadi kalau ada orang sakit bersabar saja. Bersabar, Yangki selalu marah-marah karena banyak tong itu orang ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, Pak Bu, saya minta maaf ini, kalau kita ke rumah sakit, Yangki bawa martabak, Yangki bawa goreng-gorengan. Itu martabak goreng-gorengan bukan orang sakit yang butuhkan. Pajagai lagi. Jadi kalau ke rumah sakit bawa 2D. Apa itu D? 2D, doa dan duit. Doa dan duit. Duit dibutuhkan beli obat. Tapi kalau mau goreng-gorengan 10.000, 20.000 kita beli. Uang, bawa ke uang sama doa. Ini juga ini tradisi ini harus kita harus rubah. Bawa ke uang, jangan cuma goreng-goreng karena itu banyak di goreng-goreng dia bisa beli juga. Para jemaah sekalian, inilah sifat kematian, bahwa ketika orang sakit meninggal dunia, tapi ketika sakitnya dia bersabar, maka dosa-dosanya berkurang, dan ketika dosanya sudah habis, maka Allah cinta kepada orang ini, maka rohnya dicabut. Yang kelima apa? Yang terakhir ini, sifat kematian itu ada sakaratul maut, sakit sekali. Berapa banyak orang yang meninggal dunia itu sakit, Pak. Sampai-sampai diriwayatkan 7 kali tusukan pedang, sampai-sampai diriwayatkan dicabut itu duri dari kulit, sampai-sampai diriwayatkan luar biasa sakitnya. Tapi kita bertanya, kenapa orang sakit orang meninggal tidak sakit rasa? Pertanyaannya begitu. Kenapa demikian? Karena mari kita dengarkan kisahnya sedikit. Rasulullah SAW ketika ingin meninggal dunia, percakapannya dengan Jibril selesai bahwa seluruh umatnya Nabi Muhammad, semua kita ini ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua akan masuk surga. Sudah jelas itu. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi setelah percakapannya selesai, maka diperintahkanlah malaikat Israel. Malaikat Israel sekarang cabut nyawa. Akhirnya diperintahkan cabut nyawanya. Ketika itu dicabut perlahan, bertanya Rasulullah, mahadha ya Israel, apa ini sakit sekali? Baru sedikit itu. Apa kata Israel? Ada sakarat ya Rasulullah, ada sakarat dalam kematian, ada sakit dalam kematian. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innal maut ala sakarat, sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Allahumma khafifni sakarat, ya Allah mudahkanlah aku menghadapi sakarat. Malaikat Israel langsung menoleh. Kenapa malaikat Israel? Ada apa? Ya Rasulullah, saya sudah ringankan 70 kali lipat cara mencabut nyawa, cara mencabut roh Rasulullah dibanding dengan manusia lain. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah ringankan 70 kali lipat, masih sakit seperti ini. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Apa kata Israel? Umatmu adalah manusia biasa, pasti lebih sakit dan sakit daripada ini. Heran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Pak Bu, mengangkat tangannya, begitu cintanya kepada kita. Dia mengatakan begini, berdoa, La ilaha illallah, innal mauta ala sakarat, Allahumma khafifni sakarat ala ummati wa tsaqqil alayya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya Allah, ringankan sakarat untuk umatku dan bebankan kepadaku semuanya. Bebankan kepadaku semuanya. Semuanya dibebankan kepada Rasulullah SAW. Hadis Bukhari wa Muslim ini, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, panasnya naik Rasulullah lebih dahsyat sakitnya yang pertama tadi. Artinya apa? Dikabulkan doanya. Jadi kalau ada umatnya Rasulullah senyum meninggal dunia, berarti itu ada hubungan cinta Rasulullah SAW.
Para jemaah sekalian, inilah mari kita selalu mencintai Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat. Inilah sifat-sifat kematian. Pertanyaan terbesar setelah kita tahu sifat kematian, apa yang bekal kita untuk masuk ke dalam kuburan? Apakah bekal kita harta kita? Apakah bekal kita rumah mewah? Apakah bekal kita jabatan? Apakah bekal kita uang tabungan kita miliar? Celaka para jemaah sekalian kalau itu bekal kita. Karena apa? Wa tawazaudu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa. Takwa para jemaah sekalian. Sebelum kita masuk di bekal, saya sedikit bercerita tentang perjalanan besok roh ini. Ketika roh ini waktu mau dicabut ada 3 malaikat. Malaikat maut di tengah, malaikat rahmat di samping kiri kanan. Malaikat maut mencabut. Malaikat rahmat ini membawa kain kafan dari surga yang harum sekali. Malaikat mencabut nyawa, dibungkuslah roh ini. Itu keluarnya orang yang mukmin, itu rohnya keluar seperti cere yang ada air, keluar seperti lalu sekali. Dicabut nyawanya, maka dibungkuslah kain kafan ini yang harum, diantar ke langit pertama. Ke langit pertama, malaikat penjaga, malaikat mengatakan, "Mahua, siapa dia?" Hada wa roh tayyib. Malaikat ini malaikat rahmat mengatakan ini roh yang tayyib. Akhirnya apa? Malaikat penjaga langit ini, penjaga pintu langit mengenal roh ini. Kenapa? Karena setiap hari Kamis diantar. Oh, ini mi orangnya setiap hari Kamis diantar amalnya naik. Ini mi roh orang yang setiap nisfu Sa'ban diantar amalnya naik. Para jemaah sekalian, dikenal maka terbuka langit pertama. Langit kedua juga mengatakan siapa itu? Ini roh tayyib. Maka terbuka sampai ke langit ketujuh. Maka Allah berfirman, kembalikan ke bumi karena saya ciptakan dari bumi. Akhirnya apa? Inilah roh yang tayyib, roh yang baik. Yang kedua, roh orang munafik, roh orang kafir. Orang munafik meninggal, orang kafir meninggal, orang pemaksiat tidak bertobat baru meninggal. Maka ketika dicabut rohnya tidak mau keluar, sakit dipaksa keluar. Ada 2 malaikat penyiksa di samping kiri kanannya membawakan kain kafan yang sangat busuk. Maka diantar sampai ke langit. Langit pertama tidak mau terbuka dan tidak terbuka. Maka Allah berfirman, kembalikan ke bumi karena saya ciptakan dari bumi. Ini bahayanya para jemaah sekalian. Jadi ketika itu selesai roh ini, maka ketika setelah dimandikan, dikafani, maka akan diantar ke kuburan besok. Maka satu hadis dari Ahmad Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'at janazah fahtalama ar-rajulu ala nakin fa idza solihat qalu qaddamuni wa idza ghairu solihat qalu ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawta kullu syai illa al-insan law samiha insan la sa'iqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jenazah sudah berada besok di pundak lelaki, maka kalau orang soleh dia mengatakan katamuni, percepat. Apabila bukan orang soleh, orang munafik, orang kafir meninggal dunia, kalau bukan dia mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha, mau dibawa ke mana aku ini? Elok tega ya kasih. Yasma'u sawta kulli syai. Suara ini didengar seluruh makhluk illal insan, kecuali manusia. Lau samiha insan, apabila manusia mendengarkan, la sa'iqa, pingsan itu manusia. Begitu besar ceritanya para jemaah sekalian. Jadi besok yang mengantar usahakan berzikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampainya dalam kubur. Perbanyak zikir besok. Para jemaah sekalian, itulah di dalam kubur lagi. Ada pernah mengatakan begini, Ustadz ini salah. Itu dalam kubur tidak ada siksa. Kenapa tidak ada siksa? Karena alasannya kenapa tidak ada siksa dalam kubur. Benar juga alasannya ini Bapak ini. Karena kita belum diadili Ustadz. Belum ada pengadilan. Itu orang dihukum kalau diadili. Ada sidang, selesai vonis. Saya bilang itu di dunia, tapi di akhirat lain tongi. Di akhirat juga lain. Karena sesungguhnya itu ada siksa luar biasa di kuburan. Dihimpit kita kuburan. Sampai-sampai di roteng ada ular besar yang melilit kita, merentakkan kita. Sampai-sampai ular besar juga ini dipertanyakan sama penggali kubur. Ini ustaz pembohong. Kenapa membohong? Itu kita mengatakan ular besar. Nah sedangkan kuburan itu 2 kali 1 meter dari mana masuk? Itu ini semua pertanyaan. Kita tambah pusing lagi pertanyaan seperti ini. Seperti tadi itu Budi, ada yang tanya Budi, dia bilang waktunya ketemu Nabi Adam dan Hawa, apa itu Nabi bilang? Nabi bilang itu Ustaz kan, tidak bisa kau jawab karena belum pak lahir itu.
Itu. Jadi kalau bertanya juga yang bisa biasa saja. Para jamaah sekalian, inilah kita. Siksa di kubur ada. Maka persiapkan diri kita di kuburan. Apa persiapannya? Bekal. Apa itu bekal? Takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauh larangannya. Bekal yang terhebat adalah syahadat. Karena kita semua bersyahadat, semua sudah. Maka yang kedua adalah sholat. Para jemaah sekalian, minta maaf. Gimana mas Tasya ini sholat dulu. Kenapa sholat begitu penting? Kenapa sholat itu tiada agama? Kalau ada sholat di dalam diri kita, maka agama itu berdiri dalam agama kita. Ustaz, saya masih maksiat, sholat saja dulu. Nanti sholat yang merubah menjadi baik. Saya masih begini Ustaz, sholat saja dulu, ke masjid saja dulu. Karena apa? Nanti sholat yang merubah menjadi baik. Sholat saja dulu. Karena apa? Sesungguhnya hidayah itu bukan orang yang berikan, bukan Ustaz yang berikan hidayah, tapi Allah yang berikan hidayah. Maka ketika kita melihat Allah melihat kita, kesungguhan kita ke masjid, apa artinya? Allah memberikan nanti hidayahnya kepada kita. Para jemaah sekalian, datang saja ke masjid, karena di masjid banyak rahmat Allah. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, awal yuhasibun nas yaumil qiyamah min a'malis shalah. Amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Fa idza solihat sairu amalihi, fa idza fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka amalnya seluruhnya bagus. Apabila sholatnya jelek, maka seluruh amalnya jelek. Bagaimana sholat yang bagus? Sholat yang bagus di masjid. Kenapa di masjid? Ada Pak Imam. Kalau kita di rumah, 4 rakaat itu bisa 2 menit, 1 menit. Allahu Akbar, Allah itu cepat. Bisa juga 4 rakaat 1 bangunan selesai. Allahu Akbar. Bukan itu aja. Pondasinya dong. Rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, jangan minta hidayah narung kan itu kagak kita. Rakaat ketiga dinding na tembok nasi jadi tembok. Rakaat keempat sena jadi toni. Assalamualaikum. 4 rakaat 1 bangunan selesai. Itu kalau di rumah. Tapi kalau di masjid, ada tumak nina, ada Pak Imam bagus bacaannya, kita akan khusyuk di masjid. Para jemaah sekalian, inilah mari kita makmurkan masjid ini, karena masjid itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Masjid itu berjalan nanti di akhirat. Dia cari, oh ini jemaahku, ini jemaahku. Makanya jangan heran kalau ada itu orang tua, kalau atas sembah sunnah pindah dia sudah sembah sunnah di sini, pindah lagi di sini. Itu artinya apa? Supaya banyak menjadi saksi di masjid itu. Di sini juga pindah, di sini juga pindah. Itu juga itu bagusnya pindah-pindah juga masjid. Tapi jangan toki kalau sepi masjid, jangan pindah-pindah. Saya kenapa tidak berjamaah dekat sini? Karena saya termasuk 2 komunitas yang saya bina. Saya masuk dalam pengurus dalamnya, itu komunitas punya subuh dan Bikers Muslimul Kumba. Ini pindah-pindah masjid, saya harus hadir di dalamnya. Makanya kenapa jarang bersembahyang situ? Kalau tidak ada cara, saya sembahyang dekat rumah. Jadi ini para jemaah sekalian, sekedar kita kasih tahu bilang, kenapa Ustaz tidak pernah sembahyang dekat rumah? Saya itu maghrib ada pengajian tiap hari, subuh tiap hari juga ikut pengajian. Jadi saya itu selalu duhur asar saya di pasar. Para jemaah sekalian, inilah kita di masjid. Kenapa? Masjid siapa yang diberikan syafaat? Yang pertama adalah pengurus masjid, penyumbang masjid yang pertama. Jadi kalau ada yang menyumbang masjid, menyumbang 5.000, 10.000 itu memberikan syafaat. Masjid mencarinya. Yang kedua pengurus masjid, karena pengurus masjid tidak ada digaji. Kalau ada pengurus masjid digaji, pertanyakan itu. Misalnya ketua masjid digaji 100.000 per bulan, pertanyakan. Yang digaji itu pekerjanya seperti Pak Imam, tukang azan, itu di pekerja masjid, bukan pengurus masjid. Yang ketiga adalah siapa lagi yang memberikan syafaat? Jemaah masjid. Jadi kalau tidak bisa kita jadi pengurus, tidak bisa kita jadi penyumbang masjid, jadi jemaah masjid. Nanti di akhirat masjid mendatangi kita, oh ini juga jemaahku, maka juga bisa memberikan syafaatnya. Para jemaah sekalian, para jemaah sekalian, inilah yang kita pertanakan bahwa mari kita selalu membangun diri kita dengan sholat dulu, sholat fardu. Karena ini sholat luar biasa. Apapun masalah juga adalah sholat kita. Sujud terakhir usahakan banyak berdoa. Sujud terakhir, faktur doa, karena itu jarak yang terdekat dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun doa kita. Tapi jangan bahasa Indonesia, minta maaf. Tapi ini juga berselisih paham beberapa imam mazhab bahwa tidak boleh juga. Tetapi dalam hati bisa juga tidak berdoa. Tapi jangan dilapaskan. Untuk menjaganya, jangan ada juga imam mengatakan jangan berdoa. Pokoknya itu saja dibaca. Tapi yang terhebat ketika fil alam yang indah hamidum majid, tahiyat terakhir itu perbanyak doa di situ juga. Itu juga itu luar biasa itu makbul juga doa di situ. Para jemaah sekalian, inilah kita, mari kita membuka masjid. Karena apa? Berkah Allah banyak di masjid. Ada seorang orang buta, ini motivasi bagi kita. Pada
zaman Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya tidak sholat di masjid? Saya ini buta ya Rasulullah. Ibnu Ummi Maktum namanya. Saya buta ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, silakan kamu sholat di rumah. Tapi setelah lama dipanggil, kembali ke sini. Kamu mendengar azan? Kamu mendengar azan? Nabi bilang ini, Ibnu Ummi Maktum, saya mendengar azan ya Rasulullah. Akhirnya apa terjadi? Kembali ke masjid. Maka kamu wajib kembali ke masjid. Kenapa? Mendengar azan. Jadi tapi kalau ada juga yang tidak mendengar azan, tidak apa-apa ke masjid. Tapi tidak mungkin bagi tidak dengar azan sekarang. Karena apa? Ada mikrofon. Para jemaah sekalian, ini motivasi bagi kita. Usahakan ke masjid. Kalau tidak bisa kipalena ke rumah masjid dulu. Tapi pelan-pelan usahakan bagaimana membiasakan kita ke masjid, para jemaah sekalian. Karena ketika kita cinta kepada masjid, maka nanti di padang mahsyar maka akan mendapatkan naungan. Warjulun kalba mu'allaka fil masajid, kata Rasulullah SAW. Orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat kelak, warjulun kalba mu'allaka fil masajid, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Para jemaah sekalian, ini hanya hubungan dengan Allah, yaitu sholat. Hubungan dengan Allah yang kedua adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, para jemaah sekalian. Al-Quran itu adalah wahyu. Kita membaca mendapat pahala. HP yang kita baca itu, Facebook, media sosial, WA itu kalau kita baca tidak bernilai pahala. Tetapi kalau kita baca Facebook, status Facebook berjam-jam, itu tidak mengantuk. Tapi kalau Al-Quran baru satu lembar mengantuk maki. Betul? Oh betul. Pengalaman pribadi. Para jemaah sekalian. Tapi usahakan. Para jemaah sekalian, baca ke Al-Quran. Ada pertama bertanya majelis taklim. Saya pengajar majelis taklim, ibu bertanya, Ustaz, bagaimana itu saya kalau membaca ke HP tidak mengantuk Kak? Kalau Al-Quran ku baca tidak mengantuk Kak. Bagaimana caranya supaya tidak mengantuk? Bilang begini Bu, ambil ke Al-Quran di meja atas, ambil tok HP, kasih dampingi. Caranya bagaimana? Baca begitu Al-Quran. Kalau mengantuk pindah lagi di HP. Macam orang si matanta, lecek di Al-Quran. Cak kerudung sih, lecek di HP. Bulan ses apa tuh? Bilang begitu. Kalau mau anak tidak mengantuk. Apa aja mas sekali? Baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a arfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam min harfan, walakin alif harfan, lam harfan, wa min harfan. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, barang siapa membaca satu huruf saja dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, maka ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah jadikan 10. Saya tidak mengatakan alif lam itu huruf, akan tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, wa min itu huruf. Alif lam saja sudah 30 huruf. Kalau tidak bisa dibaca satu juz, satu halaman, setengah halaman, satu ayat saja, tapi tiap hari buka Al-Quran tak alif lam mim, tongko sih baca sih. Besok lagi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tongko sih baca sih. Yang penting terus menerus, asal sahabat dengan Al-Quran. Tidak bisa lagi mengaji, malas mengaji. Ada tipsnya bagaimana kita mencintai Al-Quran. Ambil ke Al-Quran, suruh orang mengaji di depan tak. Tolong saya bacakan Al-Quran. Tidak bisa kayak mengaji, bacakan. Saya cinta Al-Quran tapi tidak tahu kayak mengaji, bacakan Al-Quran. Karena ini amalan sunnah juga. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid, ada Ibnu Mas'ud di dalam. Ya Ibnu Mas'ud, Iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Dia bilang Ibnu Mas'ud, anak Iqra, bahwa anzil, saya membaca dan kamu itu turun kepadamu ya Rasulullah. Nabi bilang Rasulullah, saya suka mendengar juga selain saya yang bacanya. Akhirnya itu masuk baca Al-Quran. Begitu juga kita tidak bisa membaca Al-Quran, cari orang yang bisa masuk Al-Quran. Tolong bacakan saya Al-Quran. Ada satu kisah di Madinah. Itu di Madinah Pak Bu, tidak semua orang Arab bisa mengaji. Jangan heran ya. Baru kita dengar, tidak semua orang Arab itu pintar membaca Al-Quran. Sekolah tompi. Seperti itu kita. Ada satu kisah. Ini orang tua tidak bisa mengaji, tapi dia cinta Al-Quran. Tiap hari habis subuh dia cari orang, tolong bacakan Al-Quran. Pindah-pindah orang, tolong baca Al-Quran. Orang Arab juga senang baca Al-Quran. Diperdengarkan lagi bahwa orang tua ini, orang sudah orang tua. Akhirnya apa? Hari Jumat, kebetulan hari Jumat yang baca surah Sajadah ini pengaji. Jadi akhirnya apa? Sujud tilawah. Sujud ini juga ini pengaji, yang mendengarkan juga sujud orang tua. Dikasih ini bangun ini orang mengaji, ini orang tua belum dibangun.
Saya bilang ini yang mengaji mungkin orang tua lama sujudnya, ditegur tuh sampai 10 menit 20 menit tidak bangun, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sujud. Usdul khotimah. Luar biasa cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra al-Qur'an, iqra al-Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Karena apa? Sesungguhnya Al-Quran itu bisa memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Al-Quran itu mengenal kita, Bu, nanti. Al-Quran itu mendatangi kita di akhirat dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku izin untuk berikan syafaat." Ya takallamu al-Quran fi yaumil qiyamah. Al-Quran berbicara nanti di hari kiamat. Ya Rab, ya Rab, mana'tuhu naum bil lail fasafa'ni fihi ya Rab. Ya Rab, saya menghalanginya tidur tengah malam karena membaca. Berikanlah izin, berikanlah izin aku untuk memberikan syafaat baginya. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Maka Allah mengatakan, "Fasafa'ani." Silahkan berikan syafaat baginya. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Tetapi siapa yang diberikan syafaat? Orang yang dikenalnya saja. Siapa yang dikenalnya? Orang yang sering bersahabat. Contoh, Bu, saya berdiri di sini. 1 tahun kemudian kita berjumpa lagi di Makassar. Ustaz, saya juga itu ikut pengajian. Ikut takziah itu juga, Ustaz. Kenal saya, Ustaz? Saya bilang, saya tidak kenal. Kenapa? Cuma 1 tahun sekali ketemu. Al-Quran juga begitu. Kita datang Al-Quran, saya juga itu menjadi sahabatmu di dunia. Kapan ketemu? Ramadan. Setelah itu tidak ada yang bilangnya. Bagaimana bisa dikenal? Tiap hari ketemu Al-Quran, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Para jemaah sekalian, ini motivasi agar kita bisa membaca Al-Quran. Ini hubungan dengan Allah. Yang kedua juga, kalau ingin selamat, hubungan dengan manusia diperbaiki. Hebat sholat kita, hebat baca Al-Quran kita, tapi kita sering memandang enteng orang, seakan kita yang lebih hebat, seakan kita yang punya surga, semua masuk neraka kita yang hebat, kita yang jadi ibadah. Hati-hati para jemaah sekalian, hati-hati. Ahli ibadah itu besar godaannya. Ahli ibadah itu godaannya besar. Setan membisikkan di dalam dirinya, kamu hebat ini, orang lain pemaksiat, kamu ini luar biasa penghuni surga. Ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah itu sifat sombong. Jadi kalau orang yang ahli ibadah, kalau ada orang yang tidak sholat, lihat, jangan caci maki. Bisa saja dia hari ini jadi pemaksiat, esok lusa dia ahli ibadah, lebih dahsyat daripada kita. Doakan orang itu, ya Allah berikan hidayah. Kalau berjalan tak usah tegur, assalamualaikum, itu saja. Dia sudah tahu itu. Kita doakan saja, ya Allah berikanlah hidayah. Doakan seluruh orang yang kita ketemu. Jangan caci maki dia, ikumatotu, tidak sembahyang, penghuni neraka, tidak. Hari ini berapa banyak ahli pemaksiat, 1 hari ibadah masuk ke dalam surga. Ingat siapa? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu orang dulu tidak orang juga orang apa? Orang bukan orang soleh. Tapi ketika dia hijrah luar biasa. Dia hijrah, istiqomah dalam hijrahnya. Ada satu kisah, Pak Bu. Ini motivasi bagi kita. Ini orang syekh bersama rombongannya. Ada orang peminum mabuk. Ini pemabuk menang syekh. Syekh, saya mau bertanya. Syekh mengatakan begini, ada apa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan, Syekh. Bertanya ini pemabuk, lagi mabuk ini. Syekh, apakah Allah bisa merubah pemaksiat menjadi orang yang soleh? Apa kata Syekh? Gampang ya Allah, langsung kita rubah, kun fayakun, selesai. Oke, Syekh. Yang kedua, Syekh, apakah Allah bisa merubah saya ini pendosa pemaksiat, bisa merubah menjadi syekh yang arif soleh? Dia bilang, saya gampang itu karena Allah kehendaknya pasti jadi. Yang ketiga, Syekh, pertanyaan terakhir, apakah Allah bisa merubah syekh ini ahli ibadah bisa menjadi ahli pemaksiat seperti saya? Heran Syekh tidak bisa menjawab, Syekh. Kenapa? Tersungkur dia, menangis. Hati-hati ahli ibadah, jangan sombong di dalam diri kita, karena hidayah itu Allah bisa cabut kalau kita memandang enteng orang. Orang yang memandang enteng orang itu nanti di akhirat kelak tidak ada dia dapatkan apa-apa. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, tapi dia selalu mencaci orang, memandang enteng orang, menyalahkan orang, seakan-akan dia benar, seakan-akan dia yang hebat. Maka di akhirat kelak dibuka bukunya, tidak ada dia dapat. Mana pahala sholatnya? Tidak ada. Mana pahala zakatnya? Tidak ada. Mana pahala puasanya? Tidak ada. Di mana hadisnya, Ustaz?
salah satu hadis yang luar biasa ketika ini majelis Rasulullah SAW bermajelis. Dia bertanya kepada sahabatnya, "Atadaruna al-muflis?" Kamu tahukah orang yang muflis, yang bangkrut? Apa kata sahabat? Saya tahu ya Rasulullah. Innal muflisa la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta, tidak punya uang dan tidak punya harta barang. Bukan itu yang saya katakan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa zakati wa siyami wa ya'ti qad syata mahada wa qad fahada wa akala malahada wa safaka damahada wa daraba hada." Orang yang bangkrut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak adalah orang yang datang di akhirat kelak bersama pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, tapi dia juga datang menzalimi orang itu, mencaci orang itu, mencerca orang itu, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang itu. Fayaqta hasanatahu min hadha hasanatahu. Maka amalnya ini diambil diberikan kepada orang yang sering dia caci. Jadi kalau ada orang yang sering dicaci, sabar maji, banyak itu pahala nanti di akhirat. Nah, caci-caci ke orang, oh ini begini, sabar saja. Maka pahalanya kita ambil. Fa in faniya hasanatahu qabla ma yuqdama alaihi faturat ma alaihi. Apabila amalnya sudah habis, tapi masih ada orang yang dia caci, masih ada orang yang dia hina, maka amal dosanya orang ini diambilkan, dilimpahkan kepada dia. Waturya finnar, dan dijemputkan ke dalam api neraka. Luar biasa, hati-hati para jemaah sekalian. Ini yang kita jaga lisan ini. Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begini mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkata yang baik atau liyasmut, atau diam saja. Jadi kita ini harus berkata yang baik saja. Tapi laki-laki jarang, biasanya ibu-ibu ajak nu pudang tahu di ikut pudang, ajak nu pudang tahu di ikut pudang, ajak nu pudang ikut. Saya di kampung ajak nu pudang tahu ikut pudang. Bukan rahasia lagi itu. Hati-hati para jemaah sekalian. Kita jangan rajin ke sholat, rajin ke puasa, rajin ke sedekah, di akhirat kelak kosong, tidak ada rupanya. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Inilah bekal yang kita akan bisa bawa ke akhirat kelak atau ke dalam kuburan. Karena apa? Bekal inilah yang sebaik-baik bekal, bukan materi, bukan harta, dan bukan jabatan. Sebelum saya tutup, ada amalan yang hebat. Apabila kita ingin masuk surga langsung, jadi kita meninggal langsung surga kita masuk. Ada amalan, bukan saya yang bicara, bukan saya yang ngomong, tapi ini Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sahih kutubus sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Nasai, Tirmizi, semuanya mensahkan ini hadis. Ini amalkan Pak Bu, kalau kita amalkan ini langsung masuk surga. Meninggal tak langsung tak masuk surga. Kalau kita amalkan ini amalan. Kalau Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi duburi fi kulli sholli maktubah lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengatakan, yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, jadi habis sholat isya tadi, ibu-ibu baca kursi itu sebentar, kalau meninggal sebelum subuh, maka langsung ke dalam surga. Tidak ada sepuluh. Kalau kita tadi baca kursi, begitu juga. Lam yamnahu min dukhul jannah illa yamut. Tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi kalau orang yang sudah sholat isya tadi baca ayatul kursi, setelah meninggal dunia maka langsung masuk surga. Orang sudah sholat subuh baca kursi sebelum duhur, maka langsung masuk surga. Begitu juga habis duhur kita baca ayatul kursi, habis asar kita baca ayatul kursi, habis maghrib kita baca ayatul kursi, habis isya kita baca ayatul kursi. Baca terus itu Pak Bu. Usahakan kita duduk sedikit, duduk sebentar di masjid, baca ayatul kursi, mudah ji. Setelah itu bebas mati, insya Allah Allah akan menjamin kita, karena Rasulullah SAW bersabda. Amalan yang kedua yang kita bisa amalkan pada malam hari ini, karena tujuan kita hidup di dunia ini akan meninggal, dan meninggal akan masuk surga. Salah satu amalannya adalah bagaimana kita ada yang doakan kita masuk surga terus. Tapi kita yang mendoakan kita ini bukan syekh, bukan ulama, bukan kiai yang mendoakan kita, bukan wali apa yang mendoakan kita, bukan nabi yang mendoakan kita. Misalnya tidak ada yang mendoakan, tidak ada makhluk yang mendoakan kita, tapi langsung surga yang mendoakan kita agar kita masuk ke dalam surga. Apa amalannya itu para jemaah sekalian? Dan hadisnya ini sahih.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala Allahumma inni as'alukal jannah thalatha marrat wa yaqulul jannah Allahumma adkhulhul jannah. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali, maka surga mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Surga berdoa. Pada saat ini saya baca itu doa tadi, pada saat ini juga surga itu berdoa kepada Allah, masukkan dia ke dalam surga. Fulan masukkan ke dalam surga. Ini amalan sangat mudah, Ji. Bisa jadi hafal budi padi. Allahumma inni as'alukal jannah. Sangat singkat. Allahumma inni as'alukal jannah thalatha marrat. 3 kali kita baca, maka kalau kita baca itu, maka surga selalu mendoakan kita agar kita masuk ke dalam surga. Luar biasa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Karena sudah lama juga, ini sudah 1 jam. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita cukupkan sampai di sini, mari kita juga berdoa. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak, yaitu tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila khususun Muhammad Nasir bin Abdul Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di majelis ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, bermunajat kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa almarhum, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Luaskanlah kuburnya sejauh mata memandang, jadikanlah kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, bukan daripada jurang api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah cahaya di dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu pada malam hari ini di majelis ini, ya Allah, majelis yang Engkau cinta, ya Allah. Masukkan almarhum ke dalam surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu pada malam hari ini, ya Allah. Berilah ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggal, agar ketabahan dan kesabaran itu menjadi pahala di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang kami bisa sampaikan. Jika ada yang salah itu mutlak dari kami karena kefakiran ilmu kami. Jika ada yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.